Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Badung mencatat intensitas kejadian kebakaran dan upaya penyelamatan masih tergolong tinggi sepanjang 2025. Sepanjang tahun tersebut, petugas Damkar Badung menangani 285 kejadian kebakaran dan 747 kasus penyelamatan di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Sementara itu, pada awal 2026 tercatat 22 kasus kebakaran dan 27 kasus penyelamatan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badung, Iwayan Wirya, menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil rekapitulasi kegiatan operasional bidang pengendalian kebakaran di seluruh kecamatan. Tingginya jumlah kejadian menunjukkan peran strategis Damkar Badung dalam menjaga keselamatan masyarakat, baik dari ancaman kebakaran maupun situasi darurat lainnya. Berdasarkan data Damkar Badung, wilayah Kuta Selatan menjadi daerah dengan kasus kebakaran tertinggi, yakni 85 kejadian. Posisi berikutnya ditempati Kuta Utara dengan 61 kasus, Kuta 55 kasus, Menguit 47 kasus, Aben Semal 27 kasus, dan Petang 10 kasus. Adapun penyebab kebakaran paling dominan berasal dari arus pendek listrik sebanyak 100 kasus. Selain itu, kebakaran juga dipicu oleh aktivitas bakar sampah sebanyak 39 kasus, tabung gas 32 kasus, dupa 5 kasus, petir 2 kasus, puntung rokok 1 kasus, serta penyebab lain yang mencapai 106 kasus. Tak hanya kebakaran, Damkar Badung juga aktif menangani ratusan kasus penyelamatan. Dari total 747 kasus, penanganan ular mendominasi dengan 481 kejadian, disusul penanganan sarang tawon 155 kasus dan biawak 47 kasus. Selain itu, petugas juga menangani 29 kasus korban jiwa manusia, 43 kasus cincin tersangkut di jari, 1 kasus pohon tumbang, 7 kasus penanganan anjing, 2 kasus luwak dan musang, serta 2 kasus hewan lainnya. Baik, untuk menangani laporan dari masyarakat, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung melakukan penanganan, baik itu penanganan kebakaran atau istilah kami biasanya 65 atau penyelamatan. Menurut Iwayan Wirya, pihaknya terus berupaya meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pos-pos damkar di setiap wilayah serta perawatan armada secara berkala. Parwata dan Putu Edi melaporkan.